guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Mega Novela Ulina Manurung dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang sumber belajar di formal, sumber belajar formal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber belajar di pendidikan non formal. Silakan menyimak video ini. Kita masuk ke materi, Novela mengucapkan Om Swastiastu. Nah, sumber belajar di pendidikan non-formal ini, landasan hukum sumber belajar di pendidikan non-formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang dimaksud dengan pendidikan non-formal ialah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagai pengganti, penambah, dan juga pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan belajar sepanjang hayat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber belajar di pendidikan non-formal untuk anak usia dini. Nah, sumber belajar di pendidikan non-formal untuk anak usia dini ini yakni tempat penitipan anak ataupun bisa disebut TPA dan juga kelompok bermain atau bisa disebut KB. Merupakan sumber belajar di pendidikan non-formal untuk anak usia dini. Agar proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung mencapai sebuah tujuan, maka disediakan berbagai jenis permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan fisiknya, mental, dan juga emosi pada anak. Pengasuh memiliki fungsi yaitu mendampingi, mengawasi, dan juga membantu mereka agar dapat melayani dirinya sendiri dalam bermain dan juga sambil belajar. Nah, sebagai contohnya, teman-teman bisa melihat pada bagian atas. Selanjutnya, lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan berbagai macam kegiatan dan juga sumber belajar di masyarakat adalah yang pertama itu ada Taman Bacaan Masyarakat atau bisa disebut TBM. Yang kedua ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau bisa disebut PKBM. Sesuai dengan tujuannya, kursus ataupun pelatihan ini menggunakan berbagai alat untuk memberikan teori sebagai pengetahuan dasarnya untuk menguasai kemampuan dan juga keterampilan yang diperolehnya ataupun keterampilan yang hendak untuk diperoleh. Sebagai contoh dari Taman Bacaan Masyarakat bisa dilihat di atas, dan contoh dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada di atas juga. Nah, selanjutnya itu ada sumber belajar di pendidikan non-formal. Di organisasi lain juga menyediakan sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam bidang keahlian yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Apabila sumber daya manusianya itu meningkat, maka diharapkan kinerja organisasi itu pun dapat berkembang juga. Contohnya itu ialah pendidikan profesi guru atau bisa disebut PPG, dan ada juga pelatihan karyawan di sebuah perusahaan. Contohnya itu dapat melihat di sebelah kanan saya. Nah, teman-teman sekalian, segitu dulu penjelasan dari Novela. Novela harap teman-teman tadi menyimak video dari Novela. Apabila kita memiliki waktu lagi, kita akan berjumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Apabila Novela ada mengucapkan salah kata, Novela mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.